di mana ada informasi mengenai pemerintah kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Selama PTM berlangsung, setiap sekolah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Antusias siswa dan guru nampak dalam upacara Senin pagi di SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan. Bagaimana tidak, di tahun ajaran baru kali ini, pemerintah akhirnya membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% di seluruh sekolah di tanah air. Namun demikian, sejumlah penyesuaian di masa pandemi wajib diterapkan, yakni protokol kesehatan. Seluruh tenaga pengajar dan peserta didik diwajibkan menggunakan masker dan sering mencuci tangan di area sekolah. Selain itu juga diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap guna meminimalisir penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Pertama jelas harus selalu pakai masker ya, yang kedua cuci tangan, makanya di depan tetap harus ada ada cuci tangan. Sebelum masuk anak mereka harus sudah cuci tangan, terus nanti di kelas-kelas ada wastafel, sementara kantin ditutup dulu dengan menganjurkan kepada orang tua murid supaya anak itu dibekali dengan makanan dan minuman untuk tiap hari. Selain sejumlah aturan terkait protokol kesehatan, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengantisipasi jika nantinya ditemukan kasus COVID-19 di area sekolah. Glenn Joshua dan Waluyo Adi melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Masya Allah, ini rasanya senang sekali ya. Akhirnya anak sekolah kembali merasakan pertemuan tatap muka, namun harus tetap dengan protokol kesehatan ya. Nah, Pak Ustaz, ini kan biasanya kalau masuk tahun ajaran baru begitu ya, yang antusias itu kan adalah orang tuanya. Sampai bahkan ada kejadian tempat duduk saja orang tua nih yang nentuin. Nah, ini gimana sih Pak Ustaz sebenarnya, seberapa penting peran serta orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Ya, makasih Kak Wanda. Kalau pentingnya justru lebih penting peran orang tua sebenarnya daripada peran guru dalam mendidik anak. Kenapa? Karena anak itu kalau hubungannya dengan guru kan terbatas. Kira-kira kalau SD 6 tahun, itu pun mungkin setiap tahun guru kelasnya ganti atau wali kelasnya ganti. SMP begitu, SMA begitu. Tapi kalau orang tua kan dari lahir sampai mati itu kan masih tanggung jawab orang tua gitu. Dari sisi itu orang tua harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan harus berperan aktif gitu. Tapi peran aktif di sini jangan kemudian diartikan orang tua menentukan duduk anaknya di bangku depan, bangku belakang. Ya kalau sudah dipercayakan kepada pihak sekolah ya sudah, nggak usah ikut cawe-cawe terlalu jauh gitu, menyarankan hal-hal yang baik, yang umum ya. Tapi kalau sampai rebutan kursi, sampai kemudian memaksakan apalagi ya, kalau tidak, apalagi dengan intimidasi, apalagi dengan tambahan uang, itu kan sama dengan menyogok gitu. Nah, bagaimana mungkin proses pendidikan akan bisa berjalan dengan baik kalau kitanya sendiri sebagai orang tua sudah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi saya kira dari sisi tanggung jawab memang harus kita pahami betul, itu tanggung jawab orang tua lebih besar sebenarnya daripada tanggung jawab guru. Nanti yang ditanya juga, walaupun kita sudah serahkan anak kita ke pihak sekolah, pesantren, tetap saja di akhirat orang tua akan ditanya gitu, bagaimana kamu mendidik anakmu, saya serahkan ke pesantren gitu. Tapi kemudian apa kita lepas setelah di pesantren, setelah di sekolah? Kan tidak. Kita tetap harus mengontrol gitu. Jadi itu ya, jangan memahami bahwa tanggung jawab orang tua itu begitu tinggi, lalu cawe-cawenya atau intervensi kepada pihak sekolahnya terlalu jauh, itu saya kira juga berlebihan yang begitu ya, Kak Wanda. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, ini kan kepribadian setiap anak kan pasti berbeda-beda ya, sehingga kan orang tua itu dalam mendidik anaknya pasti punya metodenya masing-masing. Nah ini bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua ketika mendidik anak begitu ya, apalagi kan watak anak beda-beda, ini tidak melibatkan emosi atau kekerasan? Sebetulnya hampir tidak bisa kita tidak melibatkan emosi ya. Emosi itu kan artinya bisa macam-macam ya. Maksud saya bukan sekedar marah itu yang namanya emosi. Emosi itu cinta, sayang, itu kan emosi juga gitu ya. Jadi justru harus kita libatkan emosi kita dalam mendidik anak, tapi emosi yang positif tadi itu, sayang, ungkapan rasa kasih sayang semacam itu. Nah kemudian agar tidak mudah terpancing kita dengan kemarahan ya, mudah sekali marah gitu kalau anak melakukan kesalahan, itu saya kira perlu sekali kita mengingat ayat Al-Quran bahwa tujuan pendidikan, tujuan ibadah ya, tujuan hidup itu kan untuk menjadi orang bertakwa. Nah, salah satu sifat orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaidha gitu, orang yang menahan marahnya.
Jadi kalau terlintas di dalam benak kita sebagai orang tua, ini kok anak susah banget diatur, ya kita harus tahan itu sebisa mungkin gitu. Karena boleh jadi justru dengan semakin susahnya diatur dan semakin beratnya kita mendidik anak, pahala yang Allah berikan kan semakin besar. Kan ada ulama-ulama dulu juga mengatakan bahwa besarnya cobaan itu seimbang atau berbanding lurus dengan besarnya pahala. Gitu. Kalau anaknya ringan-ringan saja, nurut-nurut saja, baik-baik saja, boleh jadi pahalanya juga ya segitu-segitu aja. Tapi tantangannya besar, anaknya mungkin susah diatur sehingga mendorong, memancing emosi amarah orang tua. Ya kita berharap saja kepada Allah, ya Allah semoga dengan begini, dengan saya bersabar, pahala yang kau berikan akan lebih besar daripada orang yang tidak ada tantangan gitu. Karena itu tadi, orang yang bertakwa salah satu sifatnya wal kaziminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Nah yang berikutnya seperti yang Kak Wanda katakan tadi, betul sekali, memang setiap anak itu unik. Jadi boleh jadi sekarang pada masa pendidikan di awal-awal SD katakan, atau pra SD itu masih susah sekali diatur. Boleh jadi nanti setelah dia masuk usia SMP atau SMA malah berubah gitu. Perkembangan itu tidak bisa kita kesampingkan. Jadi bisa saja itu hanya sesaat gitu, hanya setahun 2 tahun, tapi nanti berkat kita yang mungkin sabarnya tinggi dan cara mendidiknya bagus, anak itu dengan sendirinya akan berubah gitu. Dan kita pun harus menyadari, jangan-jangan kita juga dulu pernah jadi anak nakal yang merepotkan orang tua kita gitu. Kenapa kemudian sekarang anak kita yang merepotkan kita sudah mudah sekali melampiaskan amarah kita. Saya kira dengan mengingat itu bahwa kita juga mungkin pernah nyebelin orang tua kita mungkin akan sabar menghadapi anak kita yang mungkin masuk kategori nyebelin itu. Itu saya kira ya, Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.